guys, perkenalkan nama aku Raya Ardelia Prasasti dan hari ini akan menjelaskan tentang impressive presentation skill. Yang pertama, kan kalau kita presentasi pasti kita gugup ya, atau kita mengalami anxiety. Terus gimana sih cara mengatasi anxiety itu? Yang pertama, ubah gugup menjadi semangat. Yang kedua, fokus pada audiens. Yang ketiga, latihan sama dengan percaya diri. Jadi kalau kalian mau presentasi, latihan dulu ya. Terus yang keempat, gunakan teknik relaksasi cepat. Kayak misalnya tuh napas dalam-dalam gitu kan, napas dalam terus keluarin. Terus yang kelima, rasa gugup itu wajar. Jadi kalau kalian gugup, itu jangan dipikirin guys. Berusaha aja untuk nerusin gitu. Jadi biar kalian gak makin gugup. Terus aku akan bahas tentang visual presentasi atau presentasi biasanya pakai PPT atau enggak Canva kayak aku ini sekarang. Terus gimana sih cara presentasi kamu itu menarik dan juga bisa ditangkap banyak orang secara baik gitu? Yang pertama, fokuskan audiens pada satu pesan utama per slide. Terus pilih gambar yang mendukung pesan. Terus yang ketiga, rules 6 kali 6, yaitu 6 kata berbaris dan 6 baris per slide. Terus yang keempat, visual yang mudah diingat. Terus yang kelima, teks yang mudah dibaca. Yang keenam, gunakan grafik, bukan tabel. Yang ketujuh, gunakan animasi yang minimal, jadi biar fokusnya audiens gak terpecah. Terus aku akan bahas tentang vocal expression karena ini juga penting juga guys dalam presentasi. Yang pertama itu warmth, yang kedua itu volume, yang ketiga itu pitch, yang keempat enthusiasm, yang kelima tempo, dan yang keenam rhythm atau ritme. Terus aku akan kasih tahu cara untuk menghandle audience karena itu penting juga ya untuk para presentator. Yang pertama itu opening yang kuat, bisa pakai pantun atau enggak ya bisa kalian cari sih opening yang kuat di apa itu namanya di IG atau enggak di YouTube atau di TikTok juga. Terus yang kedua bahasa tubuh yang aktif, yang ketiga variasikan suara dan tempo suara. Lalu yang keempat libatkan audiens secara langsung. Jadi kalian bisa tanya-tanya audiensnya kayak gimana kabarnya hari ini. Terus habis itu yang kelima, pakai visual yang relevan dan sederhana. Yang keenam, jaga durasi dan ritme. Dan yang ketujuh, akhiri dan tutup dengan kuat. Bisa juga dengan pantun juga ya, kayak awalan tadi. Terus argumentation teknik. Kenapa kita butuh ini? Karena kalau kita tiap presentasi, pasti bakal ada yang nanya dan kita bakal jawabnya itu argumentasi guys, atau argumen gitu. Yang pertama, argumentation teknik itu yang pertama, penegasan yang jelas. Yang kedua, mendengarkan secara terbuka. Yang ketiga, sikap yang positif. Jadi jangan itu ya guys, jangan terlalu agresif tapi juga jangan submisif. Jadi apa itu namanya sih? Kita netral-netral aja. Kita nggak terlalu jawab secara agresif kayak marah-marah gitu, tapi juga nggak submisif ngeiyain apa pendapat orang itu, orang yang nanya. Terus, etika berkomunikasi. Apa sih itu etika berkomunikasi? Etika berkomunikasi adalah aturan dan nilai moral saat menyampaikan pesan. Terus kenapa sih etika itu penting? Jadi, kenapa sih pentingnya etika itu? Jadi membangun kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, dan menunjukkan integritas dan profesionalisme. Terus prinsip utama dari etika berkomunikasi adalah jujur, sopan, empati, benar, dan adil. Terus aku akan menjelaskan tentang etika dalam berbagai situasi. Jadi aku akan bahas tentang 3 situasi. Yang pertama, situasi tatap muka. Jadi etika itu harus jaga kontak mata. Terus yang kedua, situasi media sosial. Terus etikanya itu hindari ujaran kebencian dan juga jangan menyebarkan hoax. Terus yang ketiga, terus yang ketiga situasinya forum diskusi. Etikanya hargai pendapat orang dan jangan memotong perkataan orang ya guys. Terus akan bahas tentang struktur presentasi. Struktur presentasi ini ada 3. Opening, main topic, sama closing. Kenapa harus terstruktur? Soalnya ini ada 4 alasan, yaitu meningkatkan pemahaman, yang kedua menghindari kebingungan dan kehilangan fokus, yang ketiga menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas, dan yang keempat membantu pembicara mengendalikan alur cerita. Terus ini ada struktur presentasi yang populer ya guys, dan kalian bisa gunakan suatu waktu lah. Yang pertama ada AIDA. A-nya itu attention, I-nya itu interest, D-nya itu desire, dan A-nya itu action. Terus ada prep. Itu yang P itu point, terus R itu reason, A itu example, dan P itu point lagi. Terus ada 3 point rules, yaitu susun pesan dalam 3 poin utama. Thanks for your attention ya guys. Dadah!